Karya Nova Iren Saputra. Part 47. Kekecewaan Arya terhadap Tiara. Tiara tidak mengerti kenapa Bayu mengirim pesan yang tidak ia pahami. Dirinya bingung, juga takut jika Arya mengetahui hal itu. Tanpa menunggu lama, Tiara kembali menghapus pesan dari Bayu. Setelah berlalu hampir 2 tahun, Bayu kembali menghubungi Tiara, padahal dirinya sudah lama menghapus bayangan dan perasaan yang ada selama ini terhadap laki-laki itu. Bagi Tiara, Bayu merupakan pria yang telah memberinya penderitaan. Akan tetapi, Tiara tetap penasaran. Ia ingin berbicara kepada Bayu dan menanyakan apa maksud dari pesan yang dikirimkan ke ponselnya. Oleh karena itu, Tiara pun berharap agar Aditya dan Arga segera tidur siang seperti biasanya. Ia tahu kalau putra sulungnya sudah mulai mengerti pembicaraan orang tua. Setelah beberapa menit, kedua anak Tiara pun terlelap. Ia segera mencari nama Bayu di layar ponsel, lalu menelpon laki-laki itu. Sebenarnya, Tiara merasa terpaksa melakukan itu agar Bayu tidak mengirim pesan yang tidak ia mengerti. Sementara itu, Bayu sangat terkejut melihat nama yang terpampang di layar ponsel. Hatinya sangat bahagia karena wanita yang sedang ia pikirkan saat ini akhirnya menghubungi dirinya. Bayu pun segera mengusap layar agar dapat berbicara dengan sang mantan istri. "Sayang," Tiara terkejut mendengar panggilan Bayu terhadap dirinya di telepon. "Apa-apaan kamu, Mas? Kamu gak pantas memanggilku seperti itu." Tiara tidak terima dengan panggilan yang digunakan sang mantan suami. "Aku benar-benar laki-laki yang tidak memiliki perasaan. Aku dengan tega mencampakkan istri yang setia demi wanita suruhan mami." Bayu pun mulai mengatakan apa yang ingin ia sampaikan kepada Tiara. "Maksud kamu apa, Mas?" Tiara tidak mengerti dengan arah pembicaraan Bayu. "Kamu tahu siapa yang sudah merencanakan perpisahan kita?" "Mami sayang, Mami saat itu ingin segera memiliki cucu, tapi karena kamu belum hamil dalam usia pernikahan kita yang hampir 5 tahun, Mami pun berusaha memisahkan kita. Beliau meminta Lisa untuk menggodaku." Bayu mengharapkan respon yang memuaskan dari Tiara. "Terus, apa hubungannya denganku sekarang? Bagiku semua itu gak penting. Aku sudah memiliki suami yang sangat mencintaiku." Tiara memberikan jawaban yang tidak Bayu duga sama sekali. "Kamu sudah lupa dengan semua kenangan yang kita lalui, sayang." Bayu berusaha agar Tiara mengingat kebersamaan mereka berdua. "Bagiku, kenangan itu sudah sirna. Tolong jangan ganggu hidupku lagi." Tiara menaikkan suara lalu mematikan telepon. Bayu masih tetap berusaha menghubungi Tiara, tetapi wanita itu tidak menghiraukan nada dering yang bergema dari ponselnya. Hatinya sangat sakit mengingat apa yang telah Bayu lakukan kepada dirinya kala itu. Istri mana yang tidak terluka melihat suami yang dicintai lebih memilih wanita lain untuk mendampingi hidupnya? Perempuan mana yang tidak sakit saat pasangannya lebih membela seseorang yang baru memasuki kehidupannya daripada istri yang telah bertahun-tahun mendampingi dirinya? Tiara telah memutuskan agar tidak mengingat lagi dengan apa yang terjadi antara dirinya dan Bayu. Kini, Tiara sudah memiliki suami yang sangat sayang dan peduli kepadanya dan kedua putranya. Tiara merasa kalau hidupnya sudah lengkap dengan kehadiran 3 lelaki yang sangat ia cintai, yaitu Arya, Aditya, dan Arga. Ia sama sekali tidak pernah lagi memikirkan tentang kebersamaan yang ia lalui saat masih bersama Bayu. Bagi Tiara, laki-laki itu telah lama mati. Setelah menyelesaikan makan malam bersama dan menunaikan sholat Isya, Arya dan Tiara memilih duduk di sofa dekat jendela kamar. Sementara Aditya dan Arga sudah memasuki alam mimpi. Arya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk bermesraan dengan istrinya. Tiara selalu terpesona dengan perhatian dan kasih sayang yang ia dapatkan dari sang suami. Baginya, Arya tidak dapat dibandingkan dengan mantan suaminya, walaupun Arya pernah melukai perasaannya.
Tiara sadar dengan semua pengorbanan Arya yang dengan ikhlas menerima ia apa adanya. Saat Bayu telah mencampakkan wanita itu, hanya Arya yang bersedia menerimanya. Laki-laki itu rela menetap di Indonesia demi Tiara. Kok liatin suami gitu banget sayang? Ternyata Arya menyadari tatapan sendu Tiara terhadap dirinya. Bangga aja punya suami seperti kamu, Mas. Tapi kemarin kamu ninggalin aku. Kamu gak tahu sayang, kalau saat itu duniaku serasa berhenti. Arya menggenggam jemari Tiara. Aku minta maaf, Mas. Aku merasa bersalah. Aku janji akan tetap menjadi istri yang baik untukmu. Tiara mengusap pipi suaminya. Terima kasih sayang. Arya menatap Tiara sambil tersenyum. Tiara sangat mengerti dengan tatapan suaminya. Ia sudah pasrah dengan apa yang akan dilakukan Arya. Namun, saat wajah mereka makin dekat, tiba-tiba terdengar suara pesan masuk dari ponsel Tiara. Aksi romantis itu pun berhenti. Arya segera berdiri untuk meraih ponsel milik sang istri yang ada di nakas. Ia pun memberikan bedah pipi tersebut kepada wanita itu. Tiara mengusap layar. Ia sangat terkejut melihat nama yang mengirim pesan kepadanya. Ia Bayu, laki-laki yang hari ini berusaha mengusik hidupnya. Tiara sangat takut memberitahukan siapa pemilik pesan di ponselnya. Siapa sayang? Akhirnya Arya pun bertanya. Mas Bayu. Tiara berusaha tetap jujur, namun ia tidak berani membaca pesan tersebut. Apa? Untuk apa lagi laki-laki itu mengusik istriku? Arya sangat kesal setelah mendengar nama Bayu. Ia pun meraih ponsel Tiara. Arya tidak mengerti kenapa Bayu masih berusaha menghubungi Tiara, padahal dirinya sudah merasa lega karena akhirnya tidak bertemu lagi dengan masa lalu sang istri. Arya pun membuka pesan tersebut dengan perasaan kesal. Anak kita udah tidur belum? Oh ya, coba pikirkan dengan apa yang aku katakan tadi siang. Aku berharap banyak padamu. Kenapa kamu gak balas pesanku dari tadi siang sayang? Wajah Arya memerah setelah membaca pesan yang dikirimkan Bayu kepada Tiara. Ia pun memeriksa ponsel sang istri, tetapi tidak ada percakapan lain dengan Bayu tadi siang. Arya berpikir Tiara telah menghapusnya. Coba kamu jelasin apa maksud pesan ini sayang. Arya berusaha tetap bersikap lembut kepada Tiara, walaupun hatinya sangat kecewa. Tiara pun meraih ponselnya dari tangan Arya, lalu membaca pesan tersebut. Ia sangat terkejut dengan apa yang tertulis di layar bedah pipi tersebut. Apa yang ia takutkan kini benar-benar terjadi. Tiara tidak tahu harus memberikan alasan apa kepada suaminya. Apa yang Bayu katakan padamu sayang? Kenapa kamu gak jujur kalau dia kembali menghubungimu? Arya ingin mendengar jawaban dari istrinya. Aku tidak ingin kamu kecewa, Mas. Tiara berusaha memberikan alasan. Tapi kenyataannya saat ini aku kecewa sama kamu. Kamu menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Kamu tahu kalau aku tidak suka dengan mantan suamimu. Arya benar-benar kesal dan terlanjur kecewa karena menganggap Tiara tidak jujur kepada dirinya. Ia pun beranjak meninggalkan kamar. Tiara merasa bersalah karena telah mengecewakan suaminya. Ia tidak bermaksud untuk tidak jujur kepada Arya, tetapi dirinya tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Tiara tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Sementara itu, Bayu sangat mengharapkan balasan pesan dari Tiara. Ia membayangkan kalau Tiara bersedia kembali menjadi pendamping hidupnya. Ia ingin memberikan kebahagiaan kepada wanita tersebut. Akan tetapi, setelah menunggu beberapa menit, Bayu tetap tidak mendapatkan balasan. Ia merasa kalau Tiara tidak akan memberikan respon atas pesannya. Ia menyadari bagaimana sikapnya terhadap sang mantan istri 2 tahun yang lalu. Saat Bayu mengingat apa yang terjadi 2 tahun yang lalu, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselnya. Ia berharap kalau Tiara yang menghubunginya. Namun, saat melihat layar, yang terdapat bukan yang diharapkan, melainkan Lisa. Apa? Bayu menjawab telepon dengan ketus. Tolong aku, Mas. Terdengar suara panik Lisa dari seberang telepon.
Untuk apa aku peduli padamu? Bayu tidak ingin berbicara dengan Lisa. Aku mohon, Mas. Bayu tidak memberikan jawaban. Ia langsung mengakhiri pembicaraan, lalu mematikan telepon. Ia makin membenci Lisa jika mengingat wanita itu sebagai penyebab perpisahannya dengan Tiara. Bayu tidak tahu kalau saat ini Lisa sedang dalam masalah besar, sebab istri dari laki-laki yang menanamkan benih di rahimnya kini sedang berada di rumahnya. Wanita itu sudah mengetahui hubungan gelap sang suami dengan Lisa. Jangan bilang kalau rumah ini pemberian dari suamiku. Lani, istri Rizal, menghampiri Lisa ke rumahnya. Ini rumahku, hasil keringatku. Lisa mengelak dari apa yang dikatakan Lani. Dasar wanita tidak tahu malu, bisanya merebut suami orang. Aku akan memberimu pelajaran. Lani mendorong tubuh Lisa hingga tersungkur. Jangan sakiti aku. Aku sedang mengandung anak dari suamimu. Lisa memohon di depan Lani. Aku justru tidak menginginkan anak itu. Lani makin kesal mendengar jawaban Lisa. Berikan dia pelajaran. Lani pun memberikan perintah kepada dua laki-laki yang datang bersamanya ke rumah Lisa. Kedua laki-laki bertubuh tegap itu pun menjalankan apa yang diperintahkan Lani. Mereka dengan kasar memberikan siksaan kepada Lisa hingga wanita itu tidak berdaya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa karena Bayu pun tidak bersedia membantunya. Apa yang terjadi dengan Lisa?